Hai, ketemu lagi dengan saya Ihsan. Masih dalam serial video SEO Checklist. Kali ini kita akan membahas tentang meta description. Apa itu meta description? Meta description itu adalah elemen HTML yang memberikan ringkasan singkat dari halaman web. Meta description juga ditampilkan sebagai bagian dari cuplikan atau preview dari halaman website di mesin pencari. Hal ini itu untuk memberi pengguna gambaran tentang apa yang ada di dalam website tersebut atau halaman website tersebut. Nanti kita akan lihat contohnya di Google itu akan seperti apa. Lalu bagaimana cara membuat atau menulis yang baik dan benar sebuah meta description? Pertama adalah keep it up into 155 characters atau buat dia 155 karakter meskipun dengan jumlah karakter sejumlah 163 sampai 165 pun masih mampu ditangkap oleh Google, mampu di-capture oleh Google dan bisa di-display di search engine. Akan tetapi rekomendasinya itu adalah 155. Kenapa? Karena jika terdapat kata yang putus di ujung, maka itu dia akan diganti menjadi titik-titik. Sekarang kita lihat di mesin pencarinya atau di Google. Ini kebetulan saya sudah buka tadi, saya dengan keyword aplikasi gratis, teman-teman juga bisa ketik dengan keyword yang sama. Kemungkinan hasilnya akan berbeda tapi tidak akan terlalu jauh. Nah, yang dimaksud dengan meta description itu adalah hal yang seperti ini. Jadi akan tampil di sini nih meta description-nya. Kemudian pertanyaannya, apakah penting atau tidak? Jawabannya tentu penting karena ini akan memberikan gambaran ke users atau seperti yang saya jelaskan tadi itu akan memberikan preview kepada user atau kepada pengguna apa yang ada atau apa isi dari halaman website kita. Itu sebabnya ini sangat penting. Saya lanjutkan. Yang kedua itu adalah use active voice and make actionable. Maksudnya actionable ini itu active voice itu semacam ajakan atau kita menyuruh orang untuk melakukan aksi segera. Jika tidak, misalkan ada teori dengan scarcity itu kita menakut-nakuti orang biar kehabisan stok. Kalau kamu nggak beli sekarang harganya akan mahal atau stoknya terbatas. Nah itu bisa jadi salah satu bentuk actionables itu ya. Itu tetap kita taruh di sini. Kemudian yang ketiga adalah include call to action. Jadi call to action itu salah satu contohnya beli sekarang, download sekarang, buka sekarang atau daftar sekarang itu salah satu contoh call to action. Nanti mungkin kita akan review secara keseluruhan bagaimana yang baik dan benar ya. Yang keempat adalah use your target keyword. Jadi kita mesti memasukkan keyword kita di dalam meta description itu. Dengan demikian users atau pengguna itu mudah memahami apa yang akan ada isi di dalamnya. Nomor satu. Nomor dua, mesin pencari juga akan mudah untuk meningkatkan ranking kita. Search engine itu akan mudah untuk meranking website kita karena dalam deskripsi saja kita sudah menempatkan keyword. Nomor 5 adalah show specification where possible. Maksudnya show specification where possible ini jika kita ingin menjual barang misalkan motor, maka tempatkan atau taruh spesifikasinya di dalam meta description. Dengan begitu user hanya cukup membaca meta description saja, dia sudah tahu apa yang diinginkan atau dia bisa lanjutkan untuk masuk ke dalam atau tidak. Yang keenam, make sure it matches the content of the page. Jadi jangan sekali-kali membuat meta description itu yang beda isi antara deskripsinya dengan isi di dalam kontennya. Jadi kita hanya melakukan proses yang namanya clickbait. Istilah zaman sekarang clickbait itu gimana? Hanya memancing-mancing orang untuk masuk ke dalam website padahal isinya tidak seperti yang digambarkan yang dia lihat di deskripsi tadi. Jadi itu tidak baik karena user bisa kecewa dan dia bisa saja dia tidak kembali lagi ke website kita. Yang ketujuh adalah consider the customer mindset atau user friendly. Ini maksudnya adalah jangan buat meta deskripsi itu hanya mudah dikenali oleh mesin pencari tetapi susah untuk dibaca oleh search engine. Itu tidak baik. Jadi pada saat menulis itu pikirkan kira-kira mudah atau tidaknya dibaca oleh user, mudah atau tidaknya untuk dimengerti oleh user tersebut. Jadi poin nomor 7 ini sangat penting. Sekarang kita balik ke search engine untuk kita review yang ketujuh konten ini. Kita balik lagi ke aplikasi gratis. Ini yang saya dengan keyword aplikasi gratis tadi itu. Di sini punyanya Microsoft ya. Gratis teratas aplikasi PC menampilkan 1 sampai 90 dari 990 hasil. Apakah menurut teman-teman ini baik? Saya rasa ini susah dimengerti karena satu kata dan kata yang lainnya ini tidak nyambung.
APK installer for Android subsystem gratis WPS Office Free Office Suite gratis Gen. Ini adalah salah satu sampel atau contoh meta description yang kurang baik. Regardless yang punya itu adalah Microsoft ya, kita nggak peduli yang punya itu adalah Microsoft, tapi yang jelas ini adalah meta deskripsi yang kurang baik. Karena satu, dia tidak memfokuskan ke user, jadi susah sekali dibaca oleh user. Ini mudah dimengerti oleh mesin, tentu karena dia mesin ya, tapi oleh manusia ini akan sedikit kesusahan. Satu lagi, kenapa? Nah, di sini dia harusnya ini akan lebih dari 155 karakter. Kenapa? Karena di sini sudah ada titik-titik. Atau kalau dia kurang dari situ, maka kata di belakangnya sini itu panjang. Jadi dia terputus di titik-titik. Dia tidak bisa dilanjutkan. Sekarang kita buktikan ini. Saya klik kanan, kemudian saya copy. Saya pakai text editor ya, namanya Tinta. Teman-teman bisa pakai Notepad dan lain-lain kalau pakai Windows. Nah ini sekarang jumlahnya benar sekali. Ini jumlahnya 159. Jadi karakter yang ada di sini ini 159 karakter ini. Itu sebabnya ada titik-titik di sini. Ingat, rekomendasinya 155. Maksimum yang bisa kita gunakan itu adalah 163 sampai 165. Tetapi pastikan 163 karakter itu katanya utuh. Jadi bukan kata-kata yang akan bersambung selanjutnya. Karena kalau bersambung selanjutnya, maka dia akan diputus dengan titik-titik. Oke, di sini ada contoh lagi, rajakomen.com. Saya tidak tahu ini siapa yang punya ya. Saya hanya browsing dan keyword aplikasi gratis nih. So, padahal download aplikasi gratis di PC atau laptop pun sama mudahnya bagi Anda yang ingin mencoba mengunduh aplikasi untuk digunakan di komputer. Sepintas ini kita bisa memahami isinya, tetapi dia kurang beberapa poin. Salah satunya adalah yang dia kurang itu target keywordnya dia belum, kita nggak tahu di sini, tapi mungkin saya mohon maaf saya keliru. Target keyword yang ingin dia targetkan Raja Komen mungkin aplikasi gratis dan dia sudah ada di meta description-nya. Use target keyword dia sudah benar. So specification where possible ini tentu nggak penting karena dia bukan spesifikasi tertentu. Make sure it's matched with the contents. Kita buka dulu baru kita akan tahu isinya benar atau tidak. Cari link unduhan browser. Yes, ini sudah mengenai aplikasi, so dia udah benar. Kemudian yang selanjutnya adalah consider the customer. Ini udah. Include call to action. Use active voice and make it actionable. Nah, jadi poin nomor 2 dan nomor 3, poin nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu tidak dipenuhi oleh meta description yang ini. Kenapa? Karena dia tidak ada actionable-nya, tidak ada call to action-nya untuk nyuruh orang ini, dan terlebih lagi ini karena diputus dan titik-titik, maka ini sudah pasti lebih dari 155 ya. Ini juga sama, tapi harusnya kita maklumi yang ini ya. Kenapa? Karena dia media, ini juga harusnya kita bisa memakluminya. Karena dia isinya blogs dan tips, bukan sesuatu yang ingin dia jual sesuatu ya. Tetapi tetap saja jika ingin dia baik dan benar untuk membuat CTR-nya atau click through rate-nya jadi tinggi, maka dia mesti naruh actionable word di sini atau call to action di sini. Ya ini, yuk daftarnya, yuk cek daftarnya. Nah ini baru benar ya, ini bagus, sudah sesuai dengan kriteria yang actionables dan call to action ini. Yuk cek daftarnya, jadi dia nyuruh orang untuk melihat daftar yang dia punya ya. Ini juga nggak tepat. Yang paling banyak, yang paling bagus itu sebenarnya kalau kita ini contoh itu e-commerce. Jadi misalkan saya pakai Kopi Luwak. Dari kemarin kita selalu pakai keyword Kopi Luwak ya. Yes, oke lah, ini hitung-hitung kita promosi Kopi Luwak. Teman-teman lihat ini punyanya Tokopedia. Beli Kopi Luwak terdekat, berkualitas, harga murah. Jadi dia langsung to the point dan sudah ada very actionable ya. Berkualitas, harga murah. Jadi dia sangat tegas di sini. Di Tokopedia promo pengguna baru. Jadi ini bisa disebut semi call to action karena ini akan memancing orang untuk klik karena ada promo dan lain-lain. Kurir instan, bebas ongkir, cicilan 0%. So tawarannya dia sangat menarik. Jadi ini yang menarik minat orang. So kita bisa belajar dari meta description Tokopedia ini sudah cukup bagus dan layak untuk kita tiru. Bukalapak pun demikian, tidak jauh berbeda dengan Tokopedia ya. Beli produk Kopi Luwak. Ingat kata pertamanya itu beli produk, jadi dia nyuruh kita untuk beli. So call to action-nya sudah ada di situ. Berkualitas dan harga murah, berbagai pelapak Indonesia tersedia, gratis ongkir, pengiriman sampai di hari. Nah,
mereka kelirunya sampai di sini saja karena karakternya lebih dari 155, jadi dia terpotong dan titik-titik 3 itu. Tapi so far sebagian besar unsurnya di 7 poin ini sudah dipenuhi kecuali yang poin nomor 1 ya. Oke, ya itu saja mengenai meta description. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa mempraktikkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.